Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Pada kesempatan video kali ini kembali kita akan membahas dua amalan taubat, dua amalan istighfar yang dianjurkan dibaca hanya sebelum tidur setiap malam. Amalan istighfar yang pertama cukup dibaca 3 kali, balasannya diampunkan jutaan dosa-dosa kita meskipun ada sebanyak butiran pasir. Dan amalan istighfar yang kedua merupakan istighfar paling afdol, paling terbaik, yang balasannya jika meninggal dunia setelah membacanya maka mendapatkan husnul khotimah dan termasuk ahli surga. Barang siapa yang ingin mengetahui dua amalan taubat sebelum tidur ini, maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan doa dan hajat-hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan nasihat kepada kita agar sebelum tidur melakukan beberapa hal. Salah satunya hendaklah bertaubat kepada Allah. Beliau diantaranya berkata, ketahuilah bahwa tidur adalah seperti kematian, sedangkan bangun tidur adalah seperti bangkit dari kubur saat hari kiamat. Maka bersiaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan suci, dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah bantal kepalamu. Biasakan pula tidur dalam keadaan telah bertaubat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Maka sebelum tidur, walaupun sudah sangat mengantuk, janganlah kita meninggalkan beberapa amalan. Di antaranya ada dua amalan taubat yang amat hebat balasannya. Sebelum tidur dianjurkan berdoa terlebih dahulu, di antaranya dengan membaca doa yang telah diteladankan Rasulullah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa berikut ini. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Di samping itu dianjurkan pula membaca dua amalan taubat berikut ini. Pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Membaca istighfar sebelum tidur sangatlah penting sebagai ikhtiar kita bertaubat kepada Allah, sebab kita tidak ada jaminan masih bisa bangun lagi setelah kita tertidur. Boleh jadi Allah menjemput kita saat kita sedang tertidur. Nah, jika sebelum tidur kita telah membaca istighfar, lalu Allah takdirkan kita meninggal dunia saat sedang tidur, maka amalan istighfar yang kita baca sebelum tidur akan menjadi amalan husnul khotimah, dan dosa-dosa kita telah bersih, diampuni Allah sebelum kita tidur. Nah, Rasulullah sangat menganjurkan kita mengamalkan istighfar berikut ini sebelum tidur. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri.
bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi thalatha marrat." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membalikan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Amalan taubat yang kedua, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Orang yang suka membaca Sayyidul Istighfar jika meninggal dunia akan mendapatkan husnul khotimah dan akan termasuk ahli surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Sayyidina Shaddad bin Aus, Rasulullah pernah memberikan kabar gembira bagi yang suka mengamalkan Sayyidul Istighfar. Beliau bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak termasuk sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia kelak termasuk ahli surga. Jadi sebelum tidur, walaupun sudah sangat mengantuk, mari usahakan membaca doa sebelum tidur 1 kali, istighfar 3 kali, dan Sayyidul Istighfar 1 kali sebagai amalan husnul khotimah seandainya Allah menjemput kita saat kita sedang tertidur. Pertama, membaca doa sebelum tidur sebanyak 1 kali, Bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Yang kedua, membaca istighfar 3 kali dengan redaksi Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Yang ketiga, membaca Sayyidul Istighfar walaupun 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Selain membaca dua amalan istighfar ini sebelum tidur, juga dianjurkan membaca beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Para ulama menganjurkan kita membacanya sebelum tidur. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj menyebutkan anjuran membaca Bismillahirrahmanirrahim ini sebelum tidur. Beliau berkata, "Faminha qira'atuha 'indan naumi ihda wa isyrina marratan lil hifdi min mautil fujaah." Di antara keutamaan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur adalah mendapatkan perlindungan dari mati mendadak saat sedang tidur. Wa daf'i kulli bala'in wa afatin wa amni fi tilkal lailati min syarri syaitani wasyaraqati wal hariqa. Dan mendapatkan penjagaan Allah dari bala bencana dan musibah. Dan akan aman pada malam itu dari gangguan setan, akan aman dari pencurian, dan akan aman dari kebakaran. Ayat yang kedua, ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini adalah ayat kursi yang merupakan rajanya seluruh ayat Al-Quran. Anjuran membaca ayat kursi sebelum tidur disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi. Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala ma'aka minallahi hafidhun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Ayat yang ketiga dan keempat, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Termasuk amalan yang dianjurkan sebelum tidur adalah membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dua ayat ini termasuk dari ayat-ayat cahaya, sebab dengan membacanya akan mendapatkan cahaya pada hatinya. Nah, tentang dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatah." Siapa saja yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud mencukupinya dalam hadis ini. Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim
menyebutkan dua pendapat para ulama. Qila kafatahu min qiyami tilkal lailah wa qila kafatahul makruhu fiha. Yang dimaksud dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah mencukupi pembacanya adalah mencukupinya sebagai ganti sholat malam, atau mencukupinya melindunginya dari segala keburukan. Dengan demikian, dengan membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini sebelum tidur, maka kita akan mendapatkan keutamaan dicukupkan semua urusan kita dunia akhirat. Dicatatkan pahala seperti pahala sholat malam meskipun kita tidak melakukannya, dan sampai pagi hari kita terhindar dari segala keburukan yang tidak kita inginkan. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barakah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.